Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh keluarga ageng jamaah Masjid At-Taqwa Jatipurno Wonogiri, Ketua Takmir saha pengurus sedaya lan jamaah, wonten Bapak Ratno Ketua PCM, Bapak Marno, Bapak Margo lan sedaya jamaah kampung, Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Jatipurno, Ibu Yati Margo, leres Ibu. Saha jamaah sedaya ingkang kawula hormati, puji syukur kita panjatkan dumateng Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa bertemu. Hari ini kita bisa silaturahmi, bermuwajahah, bertatap muka, saling sapa, saling berjabat tangan. Ini sebuah kenikmatan yang saat ini kita rasakan. Detik ini kita rasakan. Jadi kalau kita hitung nikmat sejak kita lahir hingga detik ini sudah ada yang pernah menghitung ya Bapak Ibu? Sampun nonton ini. Dereng wonten nggih. Niki ingkang rawuh wonten ingkang sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun teng Jawi nggih. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kapan nggih? 60 tahun wonten? 70 tahun? Alhamdulillah. Bonusnya pun kathah niki. 80 tahun? Dereng. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi wusya ingkang panjang tapi sehat lan berkah. Sisa ingkang dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Karena yang akan kita petik kelak adalah amal soleh sing dados kanca kita wonten sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih menika amal kesainan kita. Amal kejelekan niku ngribeti.
amal yang jelek itu njerimpeti dalam dumateng ngarsanipun Allah. Dados kita sekalian ini berusaha untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kita hindari. Ini adalah yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala matur wonten firmanipun nggih menika surat Ibrahim ayat 3 kalih. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan la'allakum minas samawati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Jamaah kang kawula hormati, ayat menika memberikan gambaran dumateng kita Allah telah menciptakan langit lan bumi, wa anzala minas samai ma'an, lan menurunkan air hujan dari langit, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian dengan air itu, air hujan itu, dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Terus buah menika yang kita petik kalau orang Indonesia daharipun padi. Padi pantun nggih. Buah niku nggih. Jadi padi itu adalah buah. Jadi tanahnya subur karena diberi oleh Allah, diturunkan air. Dengan air itu kehidupan akan terjadi. Maka di mana planet ini ada airnya akan dikejar oleh manusia untuk hidup. Karena sebagian besar di dalam diri kita itu isinya air. Darah yang mengalir, kalau darah kita itu berhenti, ya berhenti juga kehidupan. Maka air yang diturunkan oleh Allah dengan air hujan, kita mendapatkan rizki dari tanaman dan pepohonan itu tumbuh subur, kemudian menghasilkan buah. Buah itu menjadi konsumsi kita, menjadi makanan kita, menjadi rizki, sebagai rizki untukmu. Jadi Allah itu menebarkan rizki di alam semesta ini adalah untuk manusia. Dan Allah juga wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, dan menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Jadi kalau di laut kok ada kapal tenggelam, berarti kapalnya mandek nggih. Tapi Allah memberikan orang bisa berlayar di tengah lautan, mencari kehidupan di sana karena karunia-Nya juga banyak. Maka Indonesia ini sebagian besar luas lautnya ini lebih banyak dari luas daratannya. Nah, sehingga banyak rizki yang ditebarkan di situ juga. Nah, wasakhkhara lakumul anhar, dan Allah juga telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Coba kita bayangkan kalau di sekitar kita itu tidak ada sungai, tidak ada sumber. Berarti kalau ada sungai, ada sumbernya. Sumber itu akan mengalir. Kalau sudah tidak mengalir, bukan sumber.
Nah, sama seperti syariat Islam, ajaran Islam itu nyumber. Istilah syariah itu adalah tempat keluarnya air mengalir. Berarti syariat tuntunan ini adalah akan terus mengalir, membimbing manusia, memberikan manfaat kepada manusia. Nah, maka siapa yang mengikuti syariat Islam, dia akan selamat, dia akan mendapatkan berkah dari kehidupan yang dijalani. Jamaah ingkang kawula hormati, itu sebagai pengantar surat Ibrahim ayat 32, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan, kemudian menumbuhkan tumbuhan dan biji-bijian, buah-buahan untuk manusia sebagai rizki yang Allah karuniakan kepada manusia. Allah juga menundukkan kapal di lautan dengan angin dan gelombang sehingga bisa menempuh perjalanan transportasi laut untuk bisa ke berbagai tempat di Indonesia ini. Dan Allah juga menundukkan sungai-sungai untukmu, bagimu. Karena dengan sungai, dengan sumur ini ada sumber mata air sebagai kebutuhan pokok. Kalau sumber air ini sudah bermasalah, sudah tidak berfungsi, ini kehidupan kita akan terancam. Maka dengan mengamalkan, dengan mengikuti syariat ajaran Islam, kita seperti mengikuti kodrat ataupun fitrah manusia. Jamaah ingkang kawula hormati, saya akan menyampaikan hikmah, yaitu mencari kemuliaan hidup. Tema kita kemuliaan hidup ya. Ini semuanya ingin hidup mulia ya, sedaya jamaah. Yang kita cari adalah kemuliaan. Yang kita cari adalah kebahagiaan. Bahagia di dunia dan selama di akhirat. Maka doa yang senantiasa kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bahagia di akhirat adalah terbebas dari siksa api neraka. Sebagaimana doa yang kita panjatkan setelah kita menunaikan sholat, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, karena Engkaulah yang mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini sepertiga yang kedua nih, bulan suci Ramadan. Kita dianjurkan untuk banyak beristighfar. Astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya. Ini kita mohon ampun kepada Allah. Karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Karena manusia itu tempat kesalahan dan kelupaan. Lupa punya hutang, lupa menunaikan kewajiban, mudah sekali lupa. Ini, maka manusia ini tempat salah dan lupa. Setiap saat kita harus memperbarui keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah.
Jadidu imanakum, perbaruilah terus keimananmu. Kalau kita tidak memperbarui keimanan kita, maka kita bisa tergelincir di dalam perbuatan yang negatif. Nah, maka keimanan kita harus kita senantiasa perbarui dengan kita berzikir, memohon kepada Allah, beristighfar. Nah, untuk mencari kemuliaan ini perlu kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jamaah yang berbahagia, kita melihat cermin, melihat diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk besok. Besok itu bisa besok hari Sabtu. Apakah Sabtu masih juga kita diberikan nafas kehidupan? Niki kita juga tidak tahu. Hari esok adalah sesuatu yang misteri, maka harus dipersiapkan. Dan di dalam tafsir juga disebutkan hari esok adalah Yaumul Din, hari kehidupan akhirat. Ini harus dipersiapkan, karena ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia itu adalah wasilah manusia untuk mencapai kehidupan akhirat. Maka di dunia ini adalah tempat kita menanam kebaikan, menanam amal soleh. Kalau kita menanam, maka kita akan mengetam. Man yasroh yahsun, sing sapa wonge nandur bakal panen, bakal ngunduh. Kalau selama perjalanan hidup kita ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan akan 80 tahun, kinten-kinten kalau ditimbang amal kita itu banyak yang mana Ibu, Bapak? Ingkang sae napa ingkang awon? Monggo kita penggalih, monggo kita etang kiambak-kiambak. Kita yang tahu adalah diri kita sendiri. Yang tahu tidak hanya yang tahu adalah hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa yang sudah kita siapkan kangge bekal kehidupan hari esok. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah setiap orang memperhatikan, mempersiapkan, gatekke nopo yang telah diperbuat untuk hari esok. Maka bertakwa kepada Allah ini adalah dalam rangka kita untuk mempersiapkan hari esok. Kerawang panjenengan wonten majelis ilmu menika adalah untuk mempersiapkan benjang bekal akhirat. Ini adalah sebaik-baik bekal. Kita bekerja
setiap hari itu selain untuk memenuhi kebutuhan hajat kita supaya bisa eksis, supaya kita bisa sehat, bisa beraktivitas, juga untuk beribadah kepada Allah. Semua yang kita kumpulkan kembalinya adalah untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kita bekerja dapat pendapatan, kita teladang, bercocok tanam, panennya juga untuk ibadah. Kita bekerja di kantor, kita berdagang di pasar, kembalinya kalau sudah terkumpul ya kita tasarrufkan untuk kegiatan amal soleh. Sebab jamaah rahimakumullah, kita mempunyai dua pilihan. Yang pertama, Allah memberikan ilham kepada kita dalam surat As-Sams ayat 7 dan 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diilhami oleh dua. Yang pertama ilham fujur. Fujur itu inspirasi atau ilham untuk melakukan perbuatan negatif, jelek. Pokoknya sing jahat-jahat, sing maksiat, sing elek-elek itu fujur. Dorongan dari diri manusia untuk melakukan fujur. Tapi Allah juga memberikan kepada kita ilham takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa ini yang mendorong jamaah ini rawuh di majelis ini. Saya datang ke sini ini karena takwa. Kalau tidak takwa mungkin saya sudah alasan mau kali Bu Yati. Wonten nopo ya. Biasanya kan biayi banyak alasan. Alhamdulillah karena saya kosong atau saya punya jadwal malam, saya geser ke hari yang lain, Lukir kali Rencang karena ada tim yang lain. Nah, ini karena dorongan kita takwa. Jadi dipun ingat-ingat nggih, kalau kita ingin melakukan kejahatan itu inspirasinya fujur. Kalau kita mau berbuat jahat, berbuat maksiat, itu pasti fujur. Datangnya bisa dari akal, kemudian dipengaruhi oleh setan. Akal ini cari cara bagaimana untuk melakukan itu. Kalau sampai melakukan tindakan itu, dulunya terentek di dalam niat. Oh, saya nanti mau, katakanlah niat dari rumah mau ngaji, tapi kemudian selenting dipengaruhi oleh tadi nafsu kita, hawa nafsu kita yang disusupi oleh setan. Akhirnya menjadi negatif. Wah, ini kan badan ini. Biasanya kalau di masjid banyak sandal-sandal anyar. Ada motivasi semacam itu. Maka ketika itu kerentek di dalam hati, kemudian itu negatif sampai ditindakan, ini fujur. Tapi kalau itu dipupus, enggak boleh. Ini di masjid harus berbuat baik, di mana saja harus berbuat baik. Ini pertarungan dalam diri kita. Nggih, mboten nggih. Panjenengan rawuh teng mriki nggih. Mangkat ora mangkat dihitung ping 5. Mangkat ora mangkat bari. Karena mulainya mangkat. Kalau mulainya ora ya dadi ora karena 5. Nah itu. Kalau inspirasi kita melakukan kebaikan, ini takwa. Inspirasi takwa. Ini yang bisa kita peroleh, kemuliaan yang kita peroleh. Nah ini dari surat Al-Hasr ayat 18. Allah Maha mengetahui
apa yang kita lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang ada di hati kita itu, dalam ungkapan Arab itu disebutkan la ahada ya'rifu maknunis sadri. Tak seorang pun mengetahui isi hatiku. Jadi panjenengan tidak tahu isi hati saya. Kalau tidak dilafalkan, tidak dikeluarkan, kalau tidak sampai pada perbuatan. Yang kita ketahui kan apa yang kita lihat, apa yang ada di batin kita tidak tahu. Ini kuasa Allah. Tapi Allah Maha tahu terhadap apa saja yang kita lakukan, teliti. Nah, di ayat yang lain Allah juga berfirman bahwa setiap orang itu disertai oleh malaikat muhafadzah yang menyertai kita, yang mencatat kita. Bahkan malaikat mungkar dan nakir berada di pundak kita yang akan mencatat semua data-data yang kita lakukan. Jadi kalau panjenengan tidak sempat mencatat amal kita, Allah akan mencatat, sudah disiapkan catatan. Kalau di masjid atau di tempat-tempat yang kita kunjungi ada CCTV, itu menjadi dokumen digital yang merekam kita. Nah, demikian juga saya punya HP, saya rekam apa yang saya lakukan untuk saya pelajari berikutnya, atau untuk menjadi pengingat bagi kita dan orang lain kalau itu nanti ditayangkan atau kalau itu disebarkan supaya manfaatnya lebih banyak. Selain jamaah yang rawuh di sini sekitar 100 jamaah, juga yang di luar itu bisa menyaksikan, bisa ikut. Mungkin dengan rekaman ini orang akan juga terbuka kesadarannya. Nah, ini terinspirasi takwa. Maka hakikatnya berbuat baik dan kebaikan dan keburukan ini dua pilihan yang semuanya mengandung risiko. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil atom, Allah akan memberikan balasan. Demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, kejahatan sekecil atom pun, Allah akan memberikan balasan. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan, di mana semua amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia yang beriman akan dilipat gandakan. Dulunya kalau rawuh pengajian poinnya setunggal, tapi di Ramadan ini dilipat gandakan menjadi 10. Kalau nanti kita ikhlas, kita tulus, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah lagi menjadi 700 kali lipat. Dari 10, 70 sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga kelipatan ini. Maka jamaah rahimakumullah, kita harus senantiasa bisa memilih dan memilah apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Karena sejatinya apa saja yang kita lakukan sudah terekam oleh Allah. Jangan khawatir ya Bapak Ibu jamaah, adik-adik, kalau ada teman atau saudara atau orang lain, kok si A ini tukang berbuat jahat, sampai sekarang kehidupannya kelihatannya enak,
tidak tersentuh oleh hukum. Aparat keamanan mau nangkap takut karena dia adalah bose mafia atau bose preman. Sampai aparatur itu takut kalah dengan kejahatannya, kebaikan tunduk. Sampai seperti itu. Katakanlah ya, kalau ada di masyarakat kita mau mengilike ya wis diilike tapi ya tetep wae. Nah, itu jangan khawatir karena nanti akan dapat porsi dewe-dewe. Kelak mereka juga akan mendapatkan buah dari kejahatan yang dilakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan seberat biji sawi atau kecilnya atom, Allah akan tetap membalas kejahatan yang dilakukan. Ini kalau di dunia hukum tidak bisa menyentuh. Biasanya ada nggih Bu? Banyak ya. Tidak dapat sanksi, tidak ada yang berani menegur. Orang yang semacam ini mungkin sedang dilulu oleh Allah. Ya, dia mungkin belum kena batunya dari perbuatannya. Tapi pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh orang manusia kembali kepada dirinya, baik dan buruk. Ada yang menyebut itu karma. Tapi kalau dalam Islam sudah jelas ayatnya itu. Tadi dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah yang menjadi perhatian bagi kita untuk kita senantiasa di dalam jalan yang baik. Kita kan senantiasa paling tidak 17 kali 17 rakaat kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalan kami yang lurus, jalan Engkau yang ridhoi, bukan jalan yang sesat atau yang zalim. Maka kita memohon kepada Allah, iya karena butuh, wa iya karena stam. Kita memohon pertolongan, memohon bantuan, memohon hidayah, memohon inayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru kita memohon kepada makhluk. Ada yang animisme, ada yang dinamisme. Animisme dengan roh-roh ataupun hal-hal yang gaib yang selain Allah, meminta pertolongan, memohon kepada benda-benda yang kita miliki sendiri. Ini tidak boleh. Karena pada hakikatnya memohon kepada selain Allah itu seperti laba-laba atau sarang laba-laba. Orang yang berlindung selain kepada Allah itu seperti berlindungnya di sarang laba-laba. Nanti bisa dicari di surat An-Nahl. Di situ lebah, di mana laba-laba itu sarangnya sangat lemah. Kena angin saja sudah akan goyah. Maka orang yang memohon pertolongan selain Allah itu seperti orang yang berlindung di sarang laba-laba. Apapun usaha yang kita lakukan, mau bisnis, mau perdagangan, mau pertukangan, mau pertanian, mau usaha wirausaha yang lain, ataupun menjadi pegawai, karyawan,
maka memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku itu memohon berdoa kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kita. Di ayat lain disebutkan Allah itu sangat dekat dengan urat leher kita. Jadi kalau ada yang ingin tahu betapa dekatnya Allah dengan kita, coba otot yang ada di leher kita itu disobek sedikit. Nah, ini nanti kita ketemu dengan Allah. Itu sangat dekatnya Allah, min hablil warid. Allah dekat dengan kita. Maka tadi kerenteking niat kebaikan harus disaut dengan tindakan. Kalau kita niat hari Jumat tanggal 15 adalah pengajian rutin, bismillah. Kerenteknya sudah bunyi, sudah memberikan petunjuk pada kita, tapi pikirannya mempengaruhi. Wah, sesuai bisa enak bulan berikutnya, sasi berikutnya. Nah, ini adalah yang mendorong orang untuk tadi dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Kalau itu menjadikan kita tidak bisa berangkat, maka ini fujur. Tapi kalau tadi kita kokoh, bakoh, iman kita semakin kuat untuk datang menyambut kebaikan, ini adalah inspirasi takwa. Maka jemaah yang berbahagia, kita senantiasa diliputi, kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan suatu kemampuan untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena kalau kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan itu dengan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagaimana sabdanya, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, imanan wahtisaban ghufira lahu, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Belum lagi kalau kita maqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian juga kalau kita menunaikan ibadah di malam-malam bulan suci Ramadan, ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini malam keutamaan dengan 1000 bulan ya. 1000 bulan berapa tahun? 84 tahun. Ini yang sudah 84, ini masih di atas 70 ya. Nah, jamaah ini yang rawuh angkanya masih sekitar 70 lebih. Padahal itu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa meraih itu, kita akan diberikan anugerah seperti 84 tahun. Ini kemuliaan. Ini tidak hanya sekedar iming-iming kosong. Hari gini cari Lailatul Qadar. Naudzubillah, kalau sudah sampai seperti itu. Itu adalah bujukan fujur tadi yang menggoda kita. Wah, Ramadan itu enggak usah kenceng-kenceng, santai-santai wae. Nah, ini adalah pengaruh
yang bisa melunturkan keimanan kita. Maka istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu an pernah menyampaikan, an Aisyah radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida asra awakhira min Ramadan au ida ay asra awakhira min Ramadan istadda, kencangkanlah mizarahu, kencangkanlah ikat pinggangnya. Artinya kita dicontohkan oleh Rasulullah untuk mengencangkan, untuk bersungguh-sungguh meraih malam Lailatul Qadar. Jadi kalau sudah 1/10 malam Ramadan, maka kita dimohon oleh Allah untuk Rasulullah menteladankan kepada kita untuk mengencangkan ikat pinggang. Istadda mizarahu wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya itu bukan dengan begadang tanpa melakukan apa-apa, atau begadang di dalam bermaksiat, atau hanya killing time, jadi menghabiskan waktu nunggu waktu ngantuk. Itu bukan seperti itu. Tapi menghidupkan malam adalah dengan sholat, dengan tilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran, atau dengan belajar kalau yang pelajar, atau berzikir. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita masih belum bisa membaca Al-Quran, ya modal hafalan yang kita punya apa? Kalau mungkin bisa Anas, ya kita baca Anas sampai kita ngantuk. Teklak-tekluk betul nopo-nopo. Nah, ini ahya lailah, menghidupkan malam. Bagaimana kita menghidupkan malam? Bisa berjamaah, mungkin i'tikaf bareng. Monggo, masjid kita ramaikan. Ahya lailahu. Kemudian aiqadha ahlahu. Nabi itu mengajak, membangunkan keluarganya. Keluarganya yang di rumah diajak, ayo uripke bengine Ramadan ini. Ayo kita bangun, kita beribadah, kita melakukan aktivitas yang bermanfaat. Nah, di hadis yang lain disebutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri Nabi itu melanjutkan iktikaf. Jadi yang selama ini mungkin iktikaf bapak-bapak saja, mulai sekarang coba mau diritis. Ayo, sepertiga yang terakhir bulan suci Ramadan, sepertiga 10 hari yang terakhir, ayo kita ajak jamaah lingkungan kita untuk menghidupkan malam dengan berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, membaca yang bermanfaat, atau merenung di masjid untuk meraih malam kemuliaan. Kalau kita bisa semacam ini, maka insya Allah usia kita, waktu kita akan bermanfaat. Karena malam kemuliaan ini kan luar biasa. Nur, cahaya dari langit. Malaikat turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, itu adalah hudal linnas, untuk petunjuk manusia. Maka membacanya, orang yang membaca Al-Quran ini akan menjadi syafaat. Allah memberikan izin, bacaan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Baik itu membacanya itu sudah kelasnya
hafid dan hufat, para penghafal Al-Quran, atau yang masih belajar abatasan, diberikan nilai. Ketika kita masih membaca Al-Quran dengan terbata-bata, membacanya itu akan dinilai. Alif lam mim itu bukan satu kata, tapi alif lam mim itu menjadi setiap huruf itu ada nilainya, alif, lam, dan mim. Ya, kalau tadi di depan saya sebutkan mendapatkan kemuliaan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Bayangkan kalau kita khatam satu Al-Quran 30 juz, itu banyak sekali. Jadi kalau kita hitung-hitungan dengan Allah itu tidak ada duanya, tidak ada tandingannya kebaikan yang akan kita peroleh itu. Maka orang Islam itu kalau sudah seperti itu, sudah betul-betul imannya adalah menghunjam di dalam dada, sangat kuat, berbuat baik itu menjadi sesuatu yang betul-betul ingin dilakukan, terus tiada hentinya untuk berbuat baik, baik itu dengan hartanya maupun dengan dirinya. Sekarang sudah zamannya orang itu bersedekah itu berlomba-lomba. Orang berderma itu ada di mana-mana, baik itu yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Karena tadi betul-betul menyadari bahwa itu akan kembali kepada kita. 100.000 yang kita keluarkan ke kotak amal akan dilipat gandakan 7 kali lipat. Kalau 100.000 kali 700 pinten? Pak, Bu. Pinten? 7 juta. Kalau langsung dapat, ini perlu dibuktikan. Jadi kalau betul-betul kita ikhlas, cemplung, atau kita kirim rekening, list, Allah akan membalas kepada kita, baik secara langsung atau tidak. Kalau secara langsung, kita akan merasakan hati kita tenang, kita merasa ayem. Kalau kita nyemplungkan berapapun di kotak amal, itu hati kita enak. Apabila itu dirasakan manfaatnya oleh orang yang menerima, contohnya panjenengan itu bersedekah, kemudian ikhlas betul, orang yang mendapatkan sedekah dari panjenengan itu doanya berimimil, doanya untuk kebaikan panjenengan itu terus menerus. Begitu bangun tidur teringat kebaikan yang kita lakukan, karena mereka betul-betul sangat membutuhkan. Sudah kena musibah, tertimpa tangga lagi, jadi pok-pokan ya. Yes, pokoknya wong sengsara paling sengsara. Datanglah orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, memberikan sedekahnya dengan ikhlas. Mereka dimuliakan, dihargai, diwongke, diberdayakan. Akhirnya dia bisa berdikari dari yang tadi orang yang meminta-minta menjadi muzaki, dari mustahik menerima zakat menjadi muzaki, dari tangan di bawah menengadah menjadi orang yang di tangan di atas. Akhirnya terduplikasi kebaikan panjenengan itu dikembangkan, ditumbuh suburkan menjadi keberkahan. Jadi keberkah itu adalah melimpah, bertambah, berlipat ganda. Maka kita harus melipatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan kesadaran ini.
Maka jamaah rahimakumullah, jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu dengan menghidupkan malam-malam 1/10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan, di mana Allah akan menghapuskan, mengentaskan kita dari siksa api neraka. Inkum minanar. Seperti doa yang kita panjatkan, Allahumma ajirna minanar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Singkirkan kami dari siksa api neraka. Nah, ini harus banyak kita lakukan. Nah, jamaah rahimakumullah, selain dengan kita beramal soleh di malam-malam sepertiga yang terakhir bulan suci Ramadan, kita juga menunaikan sholat tarawih atau sholat yang lain. Katakanlah panjenengan mempunyai hajat, memohon kepada Allah dengan sholat hajat. Panjenengan mempunyai pilihan hidup dengan sholat istikharah, meminta dipilihkan. Kalau sedang mencari jodoh, ada yang sudah diincar, doakan semoga kembali kepada kita. Kalau kita punya masalah keluarga, mohon kepada Allah supaya masalahnya bisa terurai. Karena Allah sangat dekat dengan kita. Allah akan memberikan kepada kita. Doa itu akan kembali kepada kita. Tetapi perbuatan jahat juga akan menjauhkan kita dari Allah. Nah, maka kalau kita berdoa, ini akan kembali kepada kita. Cepat atau lambat, ada doa yang dikabulkan kepada kita, tetapi tidak kongruen dengan apa yang kita kehendaki. Jadi kalau kita di dunia itu mintanya itu yang fisik-fisik ya, minta rumah, minta kendaraan, fasilitas kehidupan. Sementara Allah memberikan dalam bentuk yang lain, kesehatan saja. Kita sudah bersyukur di sini rawuh tidak bawa tabung oksigen ya. Coba kita bayangkan kalau kita datang ke pengajian bawa tabung gas, tabung oksigen, kayak penyelam ya, atau penyelam di dalam air itu digendong itu. Waduh repotnya ya Allah. Ini kita dapat cuma-cuma itu, mau menyedot berapa kubik gitu sudah tak terhingga itu. Kalau satu tabung dulu pas Covid itu saat tabungnya sudah 1 juta, bahkan ada yang 5 juta, 3 juta gitu. Yang cilik itu, yang kecil itu tabung gas. Tabung oksigen ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kita sangat bersyukur ya. Maka kita harus mengikis dosa-dosa kita yang telah lalu dengan cara dosa-dosa kecil. Itu ada satu sabda Rasulullah, as-sholatul khamsi wal jumu'ati ilal jumu'ati kafaratun lima baina majabatat al-kabair. Jadi apa yang sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu yang lain ini menjadi kafarat, pembersih dosa kecil. Dari sholat asar ke sholat maghrib, ini dosa kecil yang kita lakukan akan berguguran di situ. Kalau kita menunaikan sholat maghrib, dosa yang kita lakukan antara sholat maghrib, sholat isya akan berguguran kalau kita menunaikan sholat isya. Demikian sampai sholat subuh. Sholat Jumat tadi menggugurkan dosa-dosa kecil selama 1 minggu. Sholat yang kita lakukan besok hari raya Idul Fitri itu akan menggugurkan dosa kita selama 1 tahun
dosa kecil, bukan dosa syirik. Ramadan hari ini dengan Ramadan yang berikutnya menghapus dosa Ramadan yang telah lalu. Ini kita senantiasa dibersihkan dosa-dosa kita. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi bermartabat di sisi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.